Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk melihat perjalanan saya mulai dari Vancouver sampai ke Deep Cove, North Vancouver. Dan perjalanan ini sekitar 18 menit naik mobil. Dan sebelum kita lanjut, tolong untuk subscribe YouTube channel ini supaya semakin banyak video yang saya bisa upload dan teman-teman bisa melihat perjalanan dan konten-konten lainnya yang saya upload di YouTube channel ini. Oke, jadi ini perjalanan saya menuju Deep Cove, North Vancouver, dan kita melihat di sini ada banyak pohon yang sepertinya sudah mau mati, padahal pohon-pohon tersebut masih hidup. Hanya saja karena ini masih musim dingin, sehingga daun-daunnya masih belum tumbuh, dan nanti sebentar lagi ketika musim semi, daun-daun pohon tersebut kembali tumbuh dan menjadi lebih cantik lagi. Dan dalam perjalanan ini ada banyak mobil di jalan, meskipun tidak sebanyak di Jakarta ya misalnya, atau di kota-kota besar di Indonesia seperti Medan. Kalau di sini nggak terlalu banyak kendaraan di jalan. Dan kalau teman-teman melihat di sini, ini saat cuaca lagi baik-baiknya ya. Ada matahari, kemudian kita bisa melihat sedikit silau ya. Dan waktu itu saya pergi ke Deep Cove naik mobil, dan inilah perjalanan kita. Di sini lampu merah dan kita bisa nyebrang sekarang karena sudah lampu hijau. Dan sekali lagi bahwa saat saya bepergian ini adalah musim dingin ya, belum musim semi. Jadi pohon-pohon ada yang belum tumbuh daunnya ya, meskipun ada beberapa pohon seperti pohon ini yang kita lihat di sini ada daun-daunnya, tapi itu karena memang dia tidak gugur daunnya di musim dingin ini. Nah, ada juga gedung-gedung di sebelah sana, gedung-gedung yang tinggi kelihatan, dan salah satu hal yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa kendaraan di jalan di sini hanyalah mobil ya, tidak ada sepeda motor. Kadang-kadang ada sepeda motor satu atau dua lah, dan itu pun jarang-jarang sekali karena di sini orang-orang pada nggak pakai sepeda motor ya, hanya mobil. Dan kalau bicara tentang public transportation atau transportasi publik, di sini ada bus, ada SkyTrain. Kalau di Indonesia mungkin disebut sebagai MRT ya, untuk SkyTrain. Di sini disebut sebagai SkyTrain. Dan kita melihat di sini tidak sepadat kendaraan di Jakarta ya, atau di Medan atau di Surabaya. Di sini lowong sekali jalanan. Jadi untuk pergi-pergi ke tempat lain tidak memakan waktu yang cukup lama untuk sampai dari satu tempat ke tempat yang lain, karena tidak ada yang menghalangi perjalanan kita. Lihat, ini lancar-lancar saja ya. Nah, lihat juga matahari di sela-sela pepohonan, sungguh menambah kecantikan perjalanan saya pada waktu itu. Nah, kita akan terus berjalan atau melewati berbagai pemandangan yang indah, dan ada juga tanda-tanda di jalan ya yang menerangkan arah perjalanan itu kemana, arah jalan itu kemana. Nah, itu juga ada bus satu di situ. Jadi bukan bus tapi truck ya. Nah, kita berhenti lagi di sini karena lampu merah.
Jadi ada mobil-mobil yang lewat di depan kita, kita berhenti, dan seperti begitulah perjalanan di sini. Nah, itu ada trek yang panjang ya. Lihat dari kanan ke kiri, mobil-mobil melaju. Dan satu hal yang saya mau kasih tahu bahwa di sini jalurnya adalah jalur kanan ya. Kalau di Indonesia kan jalur kiri ya. Kalau mobil ataupun pejalan kaki atau yang bawa sepeda motor, dia jalannya di jalur kiri. Kalau di sini jalur kanan. Jadi di negara-negara barat, misalnya di Kanada, di Amerika, itu kendaraan dan orang-orang yang berjalan kaki berjalan di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman datang ke Kanada, jangan heran kalau mobilnya itu di sebelah kanan, kalau dia jalan, bukan sebelah kiri. Nah, ini kita memasuki highway atau seperti jalan tol ya, dan di sekitar kita bisa melihat pemandangan gunung-gunung yang cantik. Kemudian ada juga tanda warna hijau di situ, First Avenue, yang menandakan bahwa itu adalah, yang di bawahnya itu adalah First Avenue. First Avenue itu nama jalan ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ada gunung-gunung yang puncaknya itu ditutupi oleh salju, dan ini sungguh luar biasa. Pemandangannya semakin indah ya kalau kita melihat dari sini. Dan meskipun di sini sudah tidak musim salju, tapi di puncak-puncak gunung itu masih ada salju-saljunya. Nah, ini ada ke Whistler, ke Hastings, ke First Avenue. Ada juga track di sini ya. Kemudian, wow, coba lihat teman-teman, puncak gunung itu, bisakah teman-teman lihat ada warnanya seperti biru ya kalau dia dari jauh, padahal sepertinya kalau kita dekat ke situ dia warnanya itu hijau ya, seperti daun pohon gitu. Tapi dari sini mungkin karena kabut, dia kelihatan seperti warna biru, dan di atasnya, di puncak-puncaknya itu masih ada salju. Tentunya kalau kita ke sana pasti dingin dong ya. Di sini aja dingin, meskipun harinya terang, tapi dia mungkin sekitar 5 derajat Celcius lah, dan itu masih dingin. Kalau kita di luar, kita harus pakai jaket. Nah, ini kita masuk ke dalam terowongan. Ini terowongan lumayan panjang dan dilengkapi dengan lampu-lampu yang seperti ini. Ya, jadi tidak perlu khawatir apakah di dalam itu gelap. Enggak ya, karena ada lampu-lampu yang seperti ini. Nah, ini kita udah mau keluar, udah kelihatan cahaya. Nah, kita mau keluar dari sini, dari terowongan ini, dan memasuki jalan seperti biasa lagi, arah ke Whistler. Nah, itu ada banyak ini simpang-simpang yang ada simpang exit ya, ada simpang keluar, ada juga yang datang dari jauh terus lewat ke sini. Wah, ini Vancouver ini salah satu kota tercantik sih kalau menurut saya. Alamnya cantik. Terus kalau teman-teman bepergian keluar ke Vancouver ya, dia memiliki banyak tempat wisata ya, ada laut, ada pantai, ada gunung-gunung. Bahkan di kotanya itu, kota Vancouver ya, kita bisa melihat banyak hal. Di situ ada juga steam clock. Steam clock itu kalau itu semacam jam ya, semacam jam. Jadi setiap 15 menit ada suara yang keluar dari jam tersebut. Nah, dan banyak dikunjungi oleh turis-turis ataupun orang-orang lokal yang ada di sini, karena itu jarang-jarang terdapat di tempat lain. Dan
tempatnya itu di Gastown, di downtown Vancouver. Nah, kembali di sini sepertinya kita semakin dekat ke gunung-gunung itu ya, dan kita juga melihat ada banyak pohon di dekat gunung-gunung itu. Terus ada juga bangunan-bangunan yang tinggi ya, dan itu adalah North Vancouver. North Vancouver itu bukan berbeda dengan Vancouver, cuma dia berdekatan, kotanya beda juga ya, tapi ya masih ada hubungan ya, sama-sama kayak namanya itu Vancouver, tapi ini hanya namanya North Vancouver. Kalau Vancouver itu lebih besar dia kotanya. Nah, ini masih di jalan tol ya. Di jalan tol ada banyak tanda-tanda di sebelah kanan kiri. Kemudian itu sangat menolong ya untuk kita tahu, oh saya harusnya ke sini, saya harusnya ke sana. Ini pintu exitnya. Nah, kita keluar dari sini karena kita mau ke North Vancouver, tepatnya di Deep Cove. Nah, Deep Cove ini merupakan salah satu tempat wisata juga ya, yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Di sini kita berhenti karena lampu merah. Kita lanjut lagi, kita lanjut lagi, kita meneruskan perjalanan kita. Nah, by the way teman-teman tolong subscribe ya, supaya lebih semangat lagi mengupload video-video yang bagus-bagus ya, untuk kita lihat bersama. Dan saya pikir dengan mengupload beberapa video yang seperti ini, teman-teman juga bisa melihat betapa indahnya Vancouver ataupun tempat-tempat yang ada di sekitaran Vancouver. Dan matahari sepertinya tidak mau kalah menampilkan kegagahannya di atas langit Vancouver dan memancarkan sinar yang terang benderang di antara pepohonan, sehingga dalam perjalanan ini saya melihat sinar matahari dan sedikit silau waktu itu ya. Nah, coba lihat lagi teman-teman, di sini tidak ada sepeda motor ya. Kita temukan beda dengan Indonesia, di situ banyak sepeda motor kah atau becak kah ya. Kalau di Thailand dipanggil disebut tuk-tuk ya, tuk-tuk ya, tuk-tuk. Kalau di Indonesia kan disebut becak atau bajaj. Nah, ini ada bus. Nah, salah satu public transportation di sini atau transportasi umum adalah bus. Nah, bus ini kalau naik bus itu harus beli kartu Kompas Card namanya. Kompas Card, dan bayarnya itu pertama kita beli kartunya di stasiun kereta, bukan kereta api tapi namanya SkyTrain ya. Kayak kereta api dalam kota gitu. Jadi SkyTrain ini memiliki stasiun-stasiun di beberapa tempat, dan kita datang ke situ lalu kita beli yang namanya Kompas Card, dan nanti di dalam Kompas Card itu tergantung kita belinya harganya berapa. Nah, umumnya untuk pertama kali kita beli Kompas Card berserta beberapa pulsa ya di dalamnya, atau berapa jumlah uang yang kita taruh di dalamnya. Minimal itu 20.000 ya kalau nggak salah. Terus nanti kita bisa tempel itu ketika kita mau naik bus, ataupun kalau kita ambil naik SkyTrain. Jadi ada dua public transportation, SkyTrain dan bus. Ada satu lagi deh, SeaBus namanya. Jadi kalau kita misalnya menyeberang dari Vancouver ke North Vancouver, karena di antara Vancouver dan North Vancouver itu ada semacam teluk ya, atau laut, dan kita harus naik bus, naik SeaBus. Jadi dia kayak kapal gitu yang menghubungkan antara Vancouver dan North Vancouver. Kita harus tempel juga di situ
Compass Card untuk bisa naik ke kapal dari Vancouver ke North Vancouver, dan hanya 15 menit, nggak terlalu jauh. Jadi itulah transportasi umum yang dipakai di sini di Vancouver. Jadi kalau ke Vancouver teman-teman nggak usah bingung, nggak usah ragu. Nanti saya kalau ke Vancouver naik apa ya? Terus gimana pergi-perginya? Nah, di sini semua sudah lengkap teman-teman. Tidak susah kemana-mana. Busnya banyak menghubungkan berbagai tempat. Terus ada Skytrain atau ya kita sebut dia kereta api lah. Kalau di Indonesia itu Jakarta disebut MRT ya. Nah, terus ada lagi si bus kalau mau ke North Vancouver, dari Vancouver ke North Vancouver sekitar 15 menit naik kapal. Dan itu semua ya gampang lah kalau udah kesini. Jadi kalau teman-teman mau kesini jangan ragu, ada banyak public transportation. Terus kalau misalnya teman-teman nggak mau naik public transportation, bisa juga pesan Uber. Uber ini kalau di Indonesia kayak Grab ya, Grab atau Ojek. Tapi Ubernya atau Grab di sini atau Ojek di sini dia mobil ya, bukan sepeda motor. Dan ya lumayan mahal, berbeda dengan public transportation. Kalau public transportation sekali naik itu mungkin sekitar $3 ya, sekitar $3. Terus kalau misalnya naik Uber, itu tergantung tempatnya, jauh enggak. Dan paling tidak kalau misalnya dekat dia ya 10 ribuan, bukan $10. Terus kalau teman-teman pergi ke tempat yang lebih jauh, ya dia lebih mahal gitu. Ya pokoknya kalau naik Uber ya hanya kalau kepepet aja lah. Kalau misalnya benar-benar nggak menemukan jalan untuk pergi ke tempat tertentu atau pulang ke rumah, ya udah naik Uber aja meskipun ya mahal. Terus ini ada, nah ini dia di North Vancouver, di Deep Cove, tapi saya nggak sampai, itu di laut ya, laut yang nampak itu di laut, tapi saya tidak sampai di situ. Next video saya akan perlihatkan Deep Cove tersebut ya, laut itu tempat wisata. Nah, saya akan sampai di sini aja dulu karena saya datang ke sebuah gereja di sini. Jadi saya nggak mutar ke arah yang ada di Deep Cove tadi yang kelihatan ada kayak danau atau laut gitu ya. Nah, sini pemandangannya bagus sekali, banyak pohon, terus ada gunung-gunung situ ya. Nah, itu semua pohon cemara yang ada di gunung-gunung itu ya, pine trees ya. Nah, di sini keren sekali teman-teman. Namanya Strathcona Street ya di sini. Nah, coba lihat, amazing, keren sekali, keren. Coba lihat, wow, hijau, keren sih, kalau menurut saya sih keren. Nah, sampai di sini teman-teman, dan jangan lupa subscribe, share, comment, like video ini. Oke, di sini saya berhenti. Bye. Next video jangan lupa tonton.